Sisi, Faiz. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ibu minta tolong Rizky. Rizky tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Nyalakan mic-nya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah hadir di sini Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Aisyah. Kita dengarkan dulu sambutan, wejangan, dan motivasi dari Bu Is. Kepada Bu Is, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak kelas 6 ya. Nah, tetap semangat ya, walaupun nih masih belajar di rumah. Tetap sehat. Jangan lupa sarapannya. Jangan sampai tidak sarapan pagi. Sarapan itu tidak harus kenyang. Yang penting ke perut ada isinya dulu. Tapi jangan asal isi ya. Ya paling tidak gitu. Kayak goreng telur. Nggak usah sama ayam dulu kalau pagi. Kalau misalnya adanya dikasihnya telur ya makan itu telur. Jadi jangan kenyang-kenyang. Nanti Bu Nova lagi nerangin kamu ngantuk gitu ya. Nah, sekarang apalagi capek ya habis olahraga. Nah, habis olahraga jangan minum banyak-banyak dulu. Minumnya sedikit aja. Nanti kekenyangan ya. Dan selalu semangat. Sebentar lagi mau ujian sekolah ya Bu Nova ya? Ya betul Bu, bulan April. April, bukan Maret? Praktiknya bulan Maret. Oh, Maret, oke. Ya berarti kan ini sudah Februari saja sudah pertengahan dan mau ke akhir ya. Jadi belajar kamu tinggal sedikit lagi. Jangan harus disuruh. Nah, nunggu Bu Nova nyuruh lolo. Kan kamu udah besar disuruh juga nggak enak. Jadi harus dari kesadaran dirinya sendiri. Jangan disuruh orang tua. Jangan harus diawasin mulu orang tua, kan nggak enak diawasin mulu ya. Jadi kamu harus sadar diri agar tercapai cita-citanya, bisa dapat SMP yang negeri, yang mau ke pesantren biar bisa masuk ke pesantren ya. Jadi jaga kesehatannya, nurut di rumah sama orang tua, karena sekarang orang tuamu di rumah, bukan karena belum masuk sekolah. Mungkin kamu belum bisa tatap muka kali ya. Jadi harus tetap semangat. Gurunya aja udah semangat. Nah, Bu Nova lagi hamil aja tuh, semangat banget Bu Nova. Jadi kamu yang anak-anaknya harus lebih semangat lagi dari Bu Nova. Jadi jangan gurunya yang nunggu kelamaan, jangan yang harus nyuruh-nyuruh ini itu. Sadar diri ya. Karena kalau disuruh itu kan nggak enak. Jadi usahakan di rumah pun ikutin protokol kesehatannya. Nah, sekarang kan suka ada nih anak-anak kelas 6 karena saya kan udah kelas 6 gitu. Ngapain dikurung lolo? Bukan yang dikurung ya. Di rumah itu agar kita sehat semuanya. Kalau seandainya terpaksa mau keluar, ya nggak usah nyari angin keluar, di rumah pun ada angin ya. Pakai masker. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Jangan ntar kamu rumahnya di pinggir jalan,
di jalan raya ada yang kecelakaan atau apa, kamu buru-buru lihat keluar deh, nggak usah ya, nggak usah begitu. Pokoknya jaga kesehatan masing-masing kalau kamu mau sehat, ya. Dan jangan lupa belajarnya. Itu saja dan dari Ibu, Bu Nova, Bu anak-anak semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is untuk motivasinya hari ini. Semoga anak-anak juga tetap semangat ya. Tetap laksanakan protokol. Sekarang sudah 5M ya, ditambah menjauhi kerumunan juga. Jadi kalau misalnya bisa di rumah, tetap di rumah saja. Kalau perlu baru keluar rumah. Tetap memakai masker dan jaga jarak. Yuk, videonya tetap dinyalakan ya sampai akhir. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka buku catatan IPA-nya dan juga buku paket tema 8-nya, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan mulai. Ya, sudah tampil presentasinya. Ada yang belum tampil? Sudah semuanya? Kalau sudah, kita mulai ya. Nanti apabila ditanya atau dipanggil namanya, tolong segera menjawab. Jangan lupa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah, pertama, kalian akan dapat mengidentifikasi posisi matahari, bulan, dan bumi ketika terjadi peristiwa gerhana matahari. Lalu yang kedua, kalian juga bisa membuat skema terjadinya gerhana matahari. Kalian juga dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam reklame dengan tepat. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang fase gerhana bulan. Tentunya masih ingat ya. Nah, ini adalah skema gerhana bulan. Coba Humam, kalau gerhana bulan, posisi matahari, bulan, dan buminya gimana urutannya, Umam? Sambil dilihat nih gambarnya, posisinya gimana? Umam? Sebentar Bu, patah-patah. Patah-patah. Gimana posisinya, Umam? Yang ada di tengah-tengah siapa, Umam? Matahari, bumi, atau bulan? Iya? Bumi Bu. Oke, ya. Kalau gerhana bulan, terima kasih Umam. Gerhana bulan, maka posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau yang disebut dengan gerhana bulan sebagian ataupun keseluruhan bulan atau gerhana bulan total. Nah, di sini ada 3 jenis gerhana bulan. Coba Sisi sebutkan Sisi. Apa saja gerhana bulan? Yang pertama apa Sisi? Gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, dan gerhana bulan sebagian. Ya, oke. Gerhana bulan total. Nah, seperti ini penampakannya ya. Ketika sudah terjadi gerhana bulan total, maka akan terlihat seperti warnanya kemerahan. Semakin banyak polusi yang ada di daerah tersebut, polusi udara di daerah tersebut, maka warnanya akan semakin merah. Yang kedua, gerhana bulan penumbra. Betul. Nah, seperti ini. Dia tetap terlihat bulat seperti bulan, tapi warnanya akan keabu-abuan. Lalu gerhana bulan sebagian, seperti ini penampakannya. Jadi sebagiannya masih tertutup oleh bayangan bumi. Coba Ibu tanya sama Dea, gerhana bulan ini terjadi pada fase bulan apa? Fase bulan sabit, purnama, bulan baru, atau bulan cembung, atau apa?
Bulan purnama. Ya, betul, bulan purnama. Jadi gerhana bulan ini terjadi ketika fase bulan purnama. Nah, di sini kemarin kalian juga sudah membuat ya skema terjadinya gerhana bulan. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba Ibu mau tes lagi nih, Lauren. Lauren, 1 dan 5 namanya gerhana bulan apa, Lauren? Penumbra, Bu. Penumbra. Oke, terima kasih. Said. Iya, Bu. Said, 2 dan 4 itu gerhana bulan apa, Said? Gerhana bulan sebagian, Bu. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya, Nesya. Nesya, nomor 3 itu fase gerhana bulan apa? Nesya? Bulan total, Bu. Ya, gerhana bulan total. Nanti ini akan juga muncul ya di soal ujian kalian. Biasanya akan muncul nih. Ketika 1 itu namanya gerhana bulan apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Pokoknya ketika terjadi di 3 itu kan berarti dia di daerah umbra, berarti gerhana bulan total. Kalau 4, setengah-setengah tuh sebagian. 1 dan 5 ada di daerah penumbra, gerhana bulan penumbra. Mudah menghafalnya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan masuk ke gerhana matahari. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Nah, ini adalah salah satu peristiwa gerhana matahari total yang pernah terjadi di Indonesia. Ini merupakan gerhana matahari total yang waktu itu bisa terlihat di Palembang tanggal 9 Maret 2016. Ada yang tahu ini mereka sedang berkumpul di mana? Jembatan Ampera. Ya, betul. Jembatan Ampera yang menghubungkan Sungai Musi, tepatnya di Palembang, provinsi apa? Ada yang tahu provinsi apa nih Palembang nih? Sumatera, Bu. Sumatera apa? Sumatera Selatan. Ya, betul. Sumatera Selatan, Palembang. Nah, ini sebenarnya terjadinya pagi-pagi. Waktu itu sekitar jam 7 sampai setengah 8. Awalnya langitnya biasa, seperti pagi biasa. Cuma memang cahayanya agak redup. Lalu, tiba-tiba bayangan bulan menutupi cahaya matahari dan tampak langitnya menjadi gelap seperti malam. Mataharinya benar-benar tertutup di posisinya di Palembang, terjadi gerhana matahari total. Nah, untuk di Jakarta sendiri dan sekitarnya, itu memang terjadi gerhana juga, sempat terlihat, tapi tidak segelap, tidak setotal di Palembang, dan waktunya hanya sebentar. Kalau gerhana matahari, kita bisa lihat ya posisinya seperti ini. Kalau tadi gerhana bulan, buminya ada di tengah, matahari, bumi, bulan. Tapi ketika gerhana matahari, maka posisinya seperti ini. Matahari, bulan, dan bumi. Jadi bayangan matahari tidak bisa sampai ke bumi, cahaya matahari tidak bisa sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, bisa pagi, siang, atau sore. Pokoknya ketika matahari itu terlihat. Dan terjadi ketika fase bulan baru atau bulan mati. Bedanya dengan gerhana bulan, dari gerhana bulan terjadi pada bulan purnama, tapi kalau gerhana matahari ketika fase bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari terdapat dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Pada gerhana matahari, kita juga mengenal istilah umbra dan penumbra. Apa itu umbra dan penumbra? Umbra merupakan bayangan inti di mana suatu area ditutupi oleh bayangan suatu benda sepenuhnya. Kamu bisa lihat nih ya, di sebelah sini nih kalau mouse Ibu kelihatan,
Namanya daerah umbra nih, bayangannya sangat gelap, yang warnanya agak gelap. Sementara kalau penumbra adalah bayangan sebagian atau bayangan samar-samar di mana suatu area ditutupi oleh bayangan sebagian benar. Nah, yang warnanya agak abu-abu ini nih bawahnya, itu namanya bayangan penumbra. Jadi umbra yang lebih gelap, penumbra yang agak samar-samar. Bedanya di situ. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang, tadinya matahari terang, maka berangsur-angsur menjadi gelap seperti malam. Nah, saat terjadi gerhana matahari, maka bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulannya lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari dan waktunya relatif singkat, hanya beberapa menit. Berbeda dengan gerhana bulan yang waktunya bisa mencapai 1 jam lebih ya, atau 107 menit kira-kira. Tapi kalau matahari ini sangat sebentar sekali, karena bulannya kan lebih kecil daripada bumi. Dan kita bisa lihat apabila kita melihat gerhana matahari, itu nggak seperti kita lihat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kita bisa melihat dengan mata telanjang, tapi ketika kita melihat gerhana matahari, kita harus menggunakan alat bantu. Karena akan menyebabkan sakit pada mata ketika kita melihatnya secara langsung. Ada 3 jenis gerhana matahari, seperti bulan juga ada 3, matahari juga ada 3. Yang pertama, gerhana matahari total. Nah, dia benar-benar gelap, mataharinya seluruhnya tertutup oleh bayangan bulan. Lalu gerhana matahari sebagian, hanya sebagian saja yang tertutup. Ada juga gerhana matahari cincin. Nah, seperti ini. Tertutupnya hanya sebagian kecil di tengah-tengah dan menyisakan cahaya yang melingkar seperti cincin. Kita bisa lihat skemanya ada di sini. Nanti tugas kalian adalah menggambar 3 skema gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Perhatikan baik-baik ya perbedaannya supaya kalian lebih paham. Kemarin banyak yang membuat fase gerhana bulan, tapi menggambarnya asal, nggak sesuai dengan gambar aslinya. Angka 1, 2, 3, 4-nya dibikinnya asal di mana aja. Padahal harus benar-benar tepat ya dengan garisnya. Nah, sini kalau gerhana matahari total, pengertiannya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, di sini karena permukaan bumi terkena bayangan umbra bulan, maka ini umbranya kalian harus benar-benar gambar di sini dan harus benar-benar lurus ya, matahari, bulan, dan bumi. Bumi ini yang ada simbol matanya, ini istilahnya kalian sedang berada di sini, ini kalian lurus nih dengan si bagian umbra bulannya. Maka ketika kalian berada di posisi mata ini, maka kalian akan mengalami gerhana matahari total. Bedanya apa dengan gerhana matahari sebagian? Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra. Kalau tadi matahari total di umbra, kalau sebagian di penumbra. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Nah, kalau sebagian, buminya posisinya bukan di daerah umbra, tapi di daerah penumbra. Nih yang bayangnya agak samar-samar ya, beda ya dengan yang tadi. Ada di daerah penumbra, maka kalian akan melihat gerhana matahari sebagian. Lalu, gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti atau lanjutannya si umbra. Dan terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Kalau tadi, si bumi ada di sebelah sini nih, lebih dekat ya, pas di ujungnya si umbra. Tapi kalau gerhana matahari cincin, umbranya ini kayak pencerminan nih, dipanjangin lagi umbranya. Nah, buminya mundur, ada di sebelah sini. Maka akan terlihat lagi lebih jauh. Sehingga yang nampak adalah gerhana matahari cincin. Tadi di sini ya, kalau gerhana matahari total, kalau cincin, bumi agak mundur dan umbranya jadi ada 2 nih, jadi ada pembayangan lagi. Itu bedanya.
Nah, jadi tabel perbandingannya antara gerhana bulan total, gerhana bulan dan gerhana matahari kita bisa lihat. Coba dibaca. Yang pertama, proses terjadinya oleh Wafa. Apa bedanya gerhana bulan dan gerhana matahari, Wafa, untuk proses terjadinya? Proses terjadinya gerhana bulan, bulan masuk daerah bayangan gelap bumi. Sementara gerhana matahari, bulan menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Ya, terima kasih. Bedanya itu ya. Lalu untuk waktu terjadinya, tolong dibaca oleh Zafira. Waktu terjadinya gerhana bulan pada malam hari, gerhana matahari pada siang hari. Oke, jangan tertukar ya. Gampang ingatnya bulan ketika malam, matahari ketika siang. Lanjut, untuk posisi buminya bagaimana coba Vika? Posisi buminya kalau gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan. Kalau gerhana matahari, bulan, dan bumi. Ya, oke. Kalau gerhana bulan, buminya di tengah. Kalau gerhana matahari, bulannya di tengah. Lanjut, kalau lama terjadinya, Zaki. Apa Bu? Yang mana? Lama terjadinya. Lama terjadinya lebih dari 1 jam gerhana bulan. Kalau gerhana matahari hanya beberapa menit. Oke, terima kasih. Revi, jenis gerhananya. Jenis gerhana gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Kalau gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, gerhana matahari total. Oke, terakhir untuk ciri penampakannya tolong dibaca Najwa. Najwa. Gerhana bulan berwarna merah karena efek atmosfer bumi. Gerhana matahari berwarna merah karena cahaya dan dari korona dan semburan gas. Ya, corona di sini bukan coronavirus yang sedang mewabah ya, tapi corona di sini adalah salah satu bagian matahari yang paling panas, yang paling luar atau crown-nya, mahkota mataharinya. Jadi beda ya, ini bukan virus yang di corona yang di sini. Nah, ketika kalian memasuki misalnya nih, sebentar lagi akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka beberapa stasiun TV atau tempat-tempat penelitian, planetarium, dan seperti lainnya, biasanya akan menggelar tayangan-tayangan untuk meliput proses terjadinya gerhana. Nah, informasi itu biasanya akan diberikan melalui reklame. Nah, kita juga akan melihat beberapa jenis reklame yang dibuat ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang pertama, ada yang membuatnya dalam bentuk poster. Nah, di sini judulnya, berbahayakah melihat gerhana? Tentunya kalau gerhana bulan tidak ya, tapi kalau gerhana matahari jenis apapun, mau sebagian, total, atau cincin, sangat berbahaya karena dapat merusak mata. Kalau dulu ada yang bilang bisa melihat bayangan di air, misalnya ember, nanti embernya ditaruh di luar, kita lihat lagi ke ember. Terus ada yang pakai kacamata hitam, ada yang pakai film foto. Kalau kamera zaman dulu tuh ada film fotonya. Terus ada juga yang pakai rongsen, pakai foto rongsen. Tapi sebenarnya alat-alat tersebut tidak terlalu aman untuk digunakan. Nah, benda-benda yang lebih aman untuk digunakan, lebih ramah terhadap mata, yang bisa digunakan untuk melihat gerhana matahari. Yang pertama kita bisa lihat di poster ini, yaitu teleskop dengan filter matahari, kacamata matahari, atau juga bisa memakai kotak dengan lubang jarum dan proyeksi dengan teleskop. Jadi di poster ini kita bisa lihat ya, ini adalah poster yang dibuat oleh Observatorium Boscia, ITB. Ini ada di Bandung, Lembang, tempat penelitian
antariksa. Lalu ada juga yang membuatnya dalam bentuk brosur. Di sini judulnya Pengamatan Umum Gerhana Matahari Parsial. Ini untuk mengajak orang-orang yang ingin melihat gerhana matahari ke tempat ini. Gerhana matahari parsial itu sama dengan gerhana matahari sebagian ya, istilah lainnya. Selanjutnya ada juga yang membuatnya dalam bentuk baliho. Nah, kalau baliho ini seperti spanduk, tapi dia dipancang di besi. Ini ada besinya di sini ya, ada kaki-kaki besinya. Ini namanya baliho. Di sini ada judulnya Mari Ramaikan Observasi Gerhana Matahari Cincin dan Salat Sunat Kusuf. Biasanya ketika terjadi gerhana juga umat muslim mengadakan sholat gerhana. Lalu ada juga yang membuatnya billboard. Kalau tadi baliho itu besinya hanya pendek aja. Tapi kalau billboard dia biasanya ditaruh di pinggir jalan dan besinya sangat tinggi. Lalu ada juga yang membuatnya dalam bentuk spanduk. Ini observasi gerhana matahari cincin. Kalau spanduk itu biasanya direntangkan dan diikat dengan tali di sisi kanan kirinya. Dan dia lebih kecil daripada baliho. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan terkait gerhana matahari atau reklame? Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada, sudah jelas. Nggak ada suaranya nih. Ada yang mau tanyakan nggak? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Nah, tugas kalian yang pertama, nanti akan Ibu sampaikan kembali di grup. Yang pertama, kalian membuat skema gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Jadi ada 3 jenis gerhana, kalian gambar skemanya seperti tadi yang sudah ditampilkan, dan diberi judul. Jadi yang total yang mana, yang sebagian yang mana, yang cincin yang mana. Lalu kalian, tugas yang kedua adalah SBDP. Nanti akan Ibu berikan 1 buah reklame dan kalian mencari informasi dari reklame tersebut. Itu saja yang bisa kita pelajari. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu cukupkan. Dari Bu Is, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, Bu Is? Sudah cukup, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Is sudah hadir bersama kita dan kita tutup Google Meet pada pagi hari ini. Kita langsung lanjut ke tugas di WhatsApp Group. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya. Silakan boleh di-leave dan sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.